Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Yonurtomo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang file service. Yang pertama yaitu file sistem terdistribusi. File sistem terdistribusi atau disingkat dengan distributed file system adalah sistem file yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Yang kedua, pengenalan file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Seperti contoh gambar berikut. Lalu yang ketiga, karakteristik dari file system. File system bertanggung jawab untuk mengontrol akses file, menyimpan dan mengatur banyak dan besar suatu ukuran file. Berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. Operasi pada file dalam kurung sama dengan data ditambah atribut. Terdiri dari create, delete, query, modifikasi atribut, open, close, read, write, access control, organisasi penyimpanan, struktur directory, hierarki dan path name, lalu metadata, pengaturan informasi file yang terdiri dari atribut file, informasi, struktur directory, dan lain-lain. Lalu untuk Q&A-nya, pertanyaannya yaitu yang pertama, tentang desain service yang sering dipakai. Jawabannya adalah desain stateful, karena server menyimpan informasi tentang file yang terbuka, open access, atau menyediakan file doc. Lalu yang kedua, perbedaan antara desain stateful dan stateless secara nyata. Jawabannya yaitu stateful ada data yang disimpan, sedangkan stateless tidak ada data yang disimpan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gilang. Saya Gilang Ahmad Hairal akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Dani, yaitu atribut file. Atribut file terdiri dari 1. Nama, 2. Tipe, 3. Lokasi, 4. Ukuran atau size, 5. Proteksi, 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pertama pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan penggunaan terakhir file. Selanjutnya, struktur file. Pertama, modul directory yang berfungsi untuk menghubungkan nama file dengan ID file. Kemudian modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access file read atau write data file yang ada atau atribut. Modul block akses dan alokasi block disk. Modul perangkat disk input output dan buffering. Kemudian komponen file system. Komponen-komponen file service adalah terdiri dari 1. File service, yaitu pengoperasian dari masing-masing file. 2. Directory service, yaitu manajemen atau pengaturan directory. 3. Naming service. 4. Location independent, atau file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Yang kelima, hal yang umum untuk penamaan file dan directory. Yang pertama, mesin plus nama path eg _machine _path atau machine path. Mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file. Single namespace yang sama pada semua mesin. Itu komponen yang terakhir, 2 level penamaan. Yaitu pertama nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Kemudian Q&A-nya. Yang ketiga, kenapa suatu file system harus ditutup? Itu karena agar tidak bisa diakses atau tidak mudah diakses oleh banyak orang atau user. Keempat, implementasi dari file system dalam file service. Ini seperti contohnya dari file system dalam file service, yaitu seperti NFS, Network File System, dan AFS, Entry File System. Dan yang kelima, apakah file service bisa terjadi kesalahan atau error? Bisa, karena banyak hal yang mempengaruhi file service error, salah satunya kesalahan file system atau jaringan error. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Samsul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi tentang kebutuhan file sistem terdistribusi. 1. Transparansi. 2. Update file konkuren atau tidak mengganggu operasi dari antar klien yang diakses data secara bersamaan. 3. Replikasi file shashing. 4. Keheterogenan sistem operasi dan hardware atau dapat diimplementasikan sistem operasi dan komputer yang berbeda. 5. Toleransi kesalahan sistem. 7. Keamanan. 8. Efisiensi. Kemudian selanjutnya opsi desain dalam file service. Pilihan desain dalam file service ada 2. 1. Stateful. Server menyimpan informasi tentang file yang terbuka dan posisi file sekarang current position. Open sebelum akses dan kemudian ditutup. State 2. Stateless. Server tidak menyimpan state informasi. Operasi harus mengandung semua yang diperlukan. Dapat dengan mudah direcovery apabila terjadi client crash. Membutuhkan extra log server untuk mempertahankan state. Contoh dari file service: NFS atau Network File System. Network File System merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984 dan NFS didefinisikan RFC 1094/1813 dan 3530 sebagai DVS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network secara akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu sistem yang terdistribusi. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. NFS termasuk stateful atau stateful? Jawabannya NFS termasuk stateless karena dalam NFS server tidak menyimpan state informasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan file persistent? File persistent yaitu menyimpan dilakukan secara terus-menerus pada disk service. Kemudian file akan disimpan pada disk service secara terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.